Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya dari semuanya, sehat? Alhamdulillah. Kalau sehat harus dinikmati dengan belajar dan semangat yang tekun. Tepuk semangat. Semangat. Sebelum mulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing itu. Islam semua. Silakan berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian sebagai bangsa warga Indonesia yang baik, mari kita untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri. Berdiri yang tegak, di samping tangan mengepal di dada. Tangan kanan ya. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di Sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, Bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selesai. Terima kasih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Lagu wajib kita sebagai warga Indonesia yang baik dan benar harus hafal. Sebelum mulai absensi ya, absensi saya nanti saya berikan kepada perwakilan sekretaris itu paham absensi siapa saja yang hadir maupun tidak hadir. Sebelum mulai kita mengulas yang kemarin, pelajaran kemarin berarti itu diantaranya adalah tentang sholat, ya sholat. Ada sholat wajib, ada sholat sunnah. Sholat wajib berapa? 5. Sholat sunnah banyak ya. Ada sholat sunnah apa saja? Sholat sunnah rawatib. Kalau rawatib berarti apa saja? Qobliyah, badiyah. Terus sholat apa lagi? Sunnah apa lagi? Sholat hajat. Terus tahajud. Terus duha, witir. Oke, sholat muakkad. Terus sholat sunnah apa lagi? Banyak ya. Muakkad contohnya adalah sunnah muakkad, contoh kayak sholat jenazah, terus sholat gerhana dan lain sebagainya. Masih banyak sekali sunnah-sunnah ya. Nah, sunnah-sunnah sholat berarti syarat-syarat sholat diantaranya itu balik ya, balik Islam ya. Kalau belum Islam sholat ya, nah belum dianggap sah. Itu yang dulu sunnah sholat sunnah. Kemudian untuk pada kali ini
akan disampaikan pada pertemuan kali ini ada tujuan-tujuan pembelajaran. Yang pertama, Pak Guru sampaikan bahwa setelah mengikuti rangkaian pembelajaran, peserta didik dapat menunjukkan. Nah, menunjukkan apa? Ketentuan makanan dan minuman yang halal dan haram berdasarkan Al-Quran dan hadis. Kemudian setelah mengikuti serangkaian pembelajaran, peserta didik menunjukkan perilaku hidup yang sehat. Ya. Dengan apa? Mengkonsumsi makanan yang halal. Dengan ikhlas. Kalau mengkonsumsi makanan itu dengan ikhlas ya, jangan terpaksa. Terus setelah berdiskusi nanti ada diskusi. Mampu menganalisis hikmah mengkonsumsi makanan yang bergizi. Kemudian setelah berdiskusi nanti mampu menyajikan beberapa hikmah mengkonsumsi makanan halal bergizi sesuai dengan ketentuan Al-Quran. Terus setelah mengikuti kegiatan pembelajaran melalui discovery learning, peserta didik dapat membiasakan mengkonsumsi makanan yang halal. Nah, perilaku hidup sehat, bersih, bergizi, dan selalu berbuat baik. Kemudian tujuan yang terakhir, setelah mengikuti serangkaian pembelajaran, peserta didik dapat membaca dalil Al-Quran tentang binatang yang halal dan haram. Dalil-dalilnya kan ada. Ya, begitu ya. Itu untuk tujuan pada pertemuan kali ini. Ya. Dengan judul sekarang adalah minuman dan makanan yang halal dan haram. Nah, terus mari kita lanjut untuk materinya. Kita buka materi sekilas. Jangan terlalu lama untuk menyampaikan, nanti ada diskusi. Nah, ini makanan dan minuman yang halal dan haram. Ya, jelas kita sudah mengetahui di sini ada istilah halal itu berarti merujuk pada makanan yang diperbolehkan untuk dilakukan, boleh untuk dikonsumsi, boleh untuk apa saja. Kalau boleh ya berarti itu halal. Kalau haram itu kebalikan, ya. Kalau haram itu kebalikan dari halal, sesuatu yang tidak diperbolehkan untuk dipergunakan atau yang lain. Nah, aturan makanannya halal dan haram itu semua sudah diatur dalam Al-Quran dan hadis. Contohnya adalah yang halal Al-Maidah ayat 88, dan makanlah yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu. Itu yang halal. Yang haram juga ada. Sehingga Allah mengharamkan harus bangkai, darah, daging babi dan hewan yang telah disembelih dengan menyebut selain nama Allah. Ini yang haram. Ya. Dan semua itu sudah ada dalam Al-Quran dan hadis, yang halal maupun yang haram. Begitu. Kemudian untuk dilabeli halal, yang pertama suci dari najis dan hal yang diharamkan. Makanan itu bersih dari najis, tidak kejatuhan najis, enggak. Kemudian aman dan jauh dari mudarat. Makanan atau minuman itu jauh dari sesuatu yang membahayakan. Yang membahayakan berarti contohnya apa? Contohnya adalah dimakan keracunan, terus dimakan ya menimbulkan sakit, ya, dimakan ternyata loyor-loyor, teler-leler, setelah teler tiba debluk, comberan. Nah, kemudian nomor 3, bersifat tidak memabukkan, tidak mengkeliang-keliangkan, ya. Nah, kalau pas ada dia makan apa saja, mabuk ternyata, itu jangan dimakan lagi, tidak boleh. Terus didapat dengan cara disembelih dengan sesuai syariat Islam, sesuai dengan tuntunan Islam, itu untuk cara menyembelih. Ya, jenis yang halal, semua makanan yang baik, tidak kotor dan tidak menjijikkan. Ya. Dan telah disampaikan bahwa makanan itu yang halal dan juga baik atau thayyiban, halalan thayyiban. Kalau halal berarti contohnya adalah tadi ikan, ya. Ikan itu kan halal, roti halal, tapi dicarat dengan tidak baik. Contoh berarti haram itu kalau roti. Kalau ikan daging, ya, ikan itu halal, tapi dimakan mentah, makan mentah. Wah, mentah panganah. Itu berarti tetap halal, tapi tidak thayyiban atau tidak baik. Nah, makanan terus tidak kotor, ya. Tidak kotor berarti makanan yang masih bersih, bukan makanan kayak cilok, gelundung, lemah.
gitu ya, lagi nggak usah. Dan tidak menjijikan, jijik ya. Kalau merasa jijik walaupun enak banget, walaupun kojek, tapi menjijikan, bayangannya adalah apa ya? Bayangannya adalah kotoran kambing yang bunder-bunder, tai mindil. Walaupun bakso enak, tapi bayangannya tai mindil, tai mindil, jijik. Nah itu berarti jangan dikonsumsi walaupun boleh. Terus binatang yang hidup di dalam air laut maupun air tawar. Air tawar itu kayak di kali, balungan, terus di kolam renang. Ya, terus apa lagi? Kalau kolam renang itu khusus kolam renang, bukan kolam renang orang, tapi kolam renang ikan. Ya, kayak akuarium, berarti itu kolam renangnya ikan, akuarium. Kalau kolam renangnya manusia itu gede, itu bak, itu guci apa itu ya, di balongan di suatan sawah itu kolam renang manusia. Kalau air laut jelas yang warnanya asin. Yang tawar ada, air laut yang tawar. Kemudian makanan tidak diharamkan oleh Allah dan Rasulnya itu jelas. Ya. Kemudian sedangkan minuman yang halal, yaitu apa? Yang pertama, semua jenis air dan cair yang tidak membahayakan bagi kehidupan manusia. Jelas itu seperti makanan ya. Cairan yang tidak memabukkan walaupun sebelumnya pernah memabukkan seperti arak yang berubah menjadi cuka. Nah, seperti yang disampaikan, kalau cuka menjadi halal untuk dikonsumsi. Syaratnya cuka itu berubah sendirinya. Ciu, minuman keras, arak berubah menjadi cuka dengan sendirinya, itu berarti cukanya halal. Tapi kalau cuka menjadi cuka karena ada campuran sengaja atau tidak sengaja, dicampur dengan apa saja, atau bahkan dicampur dengan batu, ya, perubahan arak menjadi cuka dengan adanya campuran apapun tetap itu tidak dihalalkan atau cukanya tetap dihukumi haram. Kemudian apa lagi ya? Tadi cuka air atau cairan, bukan berupa benda najis atau benda yang terkena najis. Kalau benda najis itu jadi kayak kotoran atau kencing, itu benda najis. Yang terkena najis atau mutan najis itu contohnya adalah air galon kejatuhan bangkai atau air galon kejatuhan kencing. Ya, air di ember mau minum ternyata tingkatnya bolong ada orang ngumpul ya. Ngumpul tes mari banyu minum. Tes warnanya kayak teh, ternyata kencing. Ya, itu jangan dikonsumsi. Ya, terus apa lagi? Yaitu sidapan dengan cara halal. Terus yang kemarin itu ya, itu kalau ada makanan, itu nasi atau yang kental-kental kayak agar jeli itu ya, ada kejatuhan yang ada pas dibuka, gini mana batangnya? Ada batang cecek semua ya. Nasi panas habis masak ada batang cecek. Nah itu jangan dibuang semua itu ya. Jangan dibuang semua, tapi itu tadi itu apa? Ceceknya kita ambil dulu, ya, terus diapakan? Dimandikan, dikafani, disolati, ceceknya, ditalili baru dikubur, cecek. Nah, terus bekas cecek di sekitarnya, berarti yang menempel atau yang pokoknya sekitar bangkai cecek itu digerus, ya, dibuang. Nah, dibuang, itu yang padat. Kalau cair buang semua, kalau cair. Kalau padat, contoh terus tadi seumpama klepek-klepek ya, klepek-klepek ceceknya klepek-klepek cintaku klepek-klepek ya. Itu klepek-klepek mengelilingi jagat raya nasi semuanya. Nah, itu dibuang semua Pak, jangan dibuang semua. Tetap yang dibuang itu tempat itu tadi tatkala cecek itu menjadi bangkai. Kalau klepek-klepek mereka belum mati, belum bangkai. Pas mati klep. Nah itu berarti yang dibuang yaitu tadi tempat persinggahan terakhirnya cecek diambil dibuang. Terus yang lain dimakan. Tapi jijik sih Pak. Lah kalau jijik kembali ke situ. Kalau jijik berarti jangan dimakan. Ya, dijijik ya jadi dimakan. Boleh dimakan. Tapi kalau merasa jijik jangan dimakan. Caranya gimana? Yang kira-kira menurut ada itu kayong jijik masukkan ke piring. Tapi dewek ngambil yang paling bawah. Nanti itu buat temannya. Ya. Kan nggak tahu temannya ya. Karena halal sih ya. Karena cuma ngerasa jijik. Kalau jijik kan jangan dimakan.
Ya kalau merasa jijik, yang ngerasa jijik pada piring, ya, terus kita ambil yang bersih di bawah, terus itu temukan lagi situ ya, buat temennya. Boleh, boleh, yang penting tetap halal konsumsi. Gitu ya. Terus sebenarnya makanan yang haram, bangkai adalah bangkai. Bangkai yang mati karena dipukul, muak mati, jatuh pek tiba, ya mabur, cecek le mabur tiba pek ya. Terus sehingga dipukul, ditanduk binatang buas, ditumblek, ya, terus mati itu berarti bangkai. Kecuali yang bangkai, kecuali apa? Hewan disembelih. Ada bangkai yang boleh yaitu ikan dan belalang, itu boleh, nggak usah disembelih juga apa. Terus darah itu ya itu darah yang merah hati. Itu contohnya darah itu tidak boleh untuk diminum. Kalau dibekukan namanya marus atau wasare. Tetap dibekukan maupun cair itu darah tidak boleh karena mengandung berbagai macam asam-asam, laktat dan asam apa saja. Kemudian yang haram lagi adalah babi. Babi ya, babi pakai i bukan y. Kalau y itu namanya baby, ya, bayi. Ya. Nah, ini yang namanya babi ini semua dari ujung kaki sampai ujung rambut, dari ujung buntut sampai ujung cucuk mulut, semua itu haram dikonsumsi. Ya. Bulu maupun rambut keleknya termasuk, ya, rambut keleknya babi pun itu tetap semuanya haram. Itu jelas. Terus minuman keras. Nah, minuman keras itu haram. Tapi ada minuman keras yang halal, ada ya. Ada es batu. Nah, es batu kan minuman keras. Oh, keras, tapi boleh dikonsumsi. Es batu juga bisa buat obat nyamuk. Masa belum tahu? Caranya adalah nanti sama ini ya. Di sini ada nyamuknya. Nyamuknya mencelok. Itu cara menjadi obat nyamuk adalah es batu dipodem nol. Puak, nyamuknya. Biar kena nyamuk. Berarti obat nyamuk. Kalau nyamuknya kena, syukur mati. Tapi kalau nyamuknya enggak kena, ini ngamuk. Ya, karena batu kasih benjut aja karena gula batu. Gula batu. Kena batu es. Nah, itu hammer. Yang memabukkan itu hammer. Nah, kenapa? Mengandung alkohol. Ya, karena alkohol itu dampaknya nanti penyakitnya banyak sekali ya. Ya, penyakit ginjal, paru-paru, jantung itu jangka panjang. Kalau jangka pendeknya adalah mabuk-mabuk liang. Iya. Ya. Oh, berapa botol? Ratusan, lebih. Kemudian hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat Islam. Ya, nyembelih tapi tidak sesuai dengan syariat Islam. Contohnya adalah nyembelih ayam itu ya, terus digulune dicekel, diponter krek mati. Nggak boleh. Atau digigit, krekek mati, itu nggak boleh ya. Atau lehernya wedus lehernya ayam, badan cekel, leher cekel, terus diletakkan di batu, pedak-pedak, sampai mati itu nggak boleh. Nah, harus sesuai dengan syariat Islam. Dipegang, baca bismillah, jangan menyebut nama orang lain. Contoh, nyembelih Siti Dargamat, Siti Dargamat pedang. Nah itu, nah menyebut nama Allah. Terus hewan yang mati karena ditanduk, dicekik, jatuh, tertanduk, terkam binatang buas. Terus binatangnya bertaring atau berkuku tajam. Yang bertaring berarti yang beruntu tajam, panjang. Contohnya adalah macan, singa, kucing, buaya darat. Bedanya apa? Buaya darat dan buaya air. Kalau buaya air buntutnya di belakang ya. Kalau buaya darat buntutnya di depan. Contohnya apa Pak? Ya ngiling daerah kayak. Terus yang berkuku tajam, kuku tajam berarti kukunya panjang ya, tajam ya. Kayak elang, garuda, kucing, vampir, pada lain sebagainya ya. Kunti termasuk nggak kunti? Ya. Semua binatang yang bertaring makannya adalah haram. Hadis riwayat Muslim. Hewan makan kotoran, contohnya adalah ikan.
Ikan sepat, ikan lele, ada ikan lele makanya pakai tai, ada, pakai kotoran manusia ada. Atau kotoran kotoran apa? Ayam juga. Ya najis, tapi kan boleh dikonsumsi Pak. Kalau makannya seperti itu ya boleh. Terus caranya gimana? Caranya dari tadi, sebelum dikonsumsi, sebelum digoreng, namanya ikan atau lele ditekum di situ, direndam dengan garam, dicampur garam. Berapa lama? 1 bulan. Otomatis apa? Udah dibosok. Nah, berapa ya Pak? Paling 1 jam ya, 1 jam atau ya paling 1 jam lah minimal direndam dengan garam. Maksudnya apa? Karena biar kuman-kuman nanti, kuman-kuman yang meresap di daging-daging atau bakteri-bakteri itu hilang atau mati. Itu garam. Setelah itu dicuci lagi, terus digoreng baru dimakan. Iya, enak. Ya. Atau pemakan kotornya itu disebut juga dengan jalala. Terus apa lagi? Nah, hewan yang dipotong, yang terpotong sedangkan masih hidup. Contohnya adalah kambing. Kambing kakinya tugel, putus ih. Waduh, siapa asing lu tugel jukut-jukut terus digoreng, dimasak. Nggak boleh. Itu apa kakinya? Kalau kambing nggak punya kaki ya punyanya tangan ya. Punya kaki semua itu nggak punya tangan. Itu kalau semua potongan kaki kambing terus dikonsumsi itu hukumnya bangkai. Karena apa? Kambingnya masih hidup. Nah, kecuali kambing sembelih, setelah sembelih kemudian kakinya putus, itu berarti boleh. Nah, tapi sebelum sembelih masih hidup, kakinya sudah potong baru disembelih. Nah, hewan yang halal kakinya itu bangkai. Seperti itu ya. Nah, itu hukum. Terus ya, minuman dan najis atau benda yang terkena najis seperti tadi yang di atas. Seperti itu. Nah, selesai, silakan kelompok 3 dibagi 3 kelompok, 2, 2, 3, 2, 2, 3. Ayo cari pasangan masing-masing. Dua orang, yang lebih berarti 3. Itu belakang 3. Berhadapan. Sebelumnya mari kita yel-yel. 1, 2, 3. Sampai Islam. Manhik. Oke. Tepuk semangat. Semangat. Ya. Kartu biasa. Suka kartu? Tutup bentar. Nah, ini ada 4 kartu. Ya, karena berhubung ada 3 orang, 3 kelompok berarti 3. Masih ajek ya. Nah, 1, 2, 3, 4. Silakan ambil sendiri-sendiri. Ambil kartunya perwakilan. Silakan dibuka sedapatnya. Wedus. Ini kambing, wedus guys. Ini baby. Itu buah-buahan. Buah-buahan simple. Silakan. Yang pertama perintahnya apa? Perintahnya kalau ada mendapatkan makan atau minuman yang halal, jelaskan alasannya. Terus manfaatnya apa kalau halal? Manfaatnya, hikmah atau manfaatnya ya. Kalau yang haram itu haram alasannya apa? Kenapa haram? Dan bahayanya apa kalau dikonsumsi? Yang haram bahayanya apa kalau dimakan? Paham? Paham ya? Seperti itu saya ulangi. Kalau halal alasannya apa? Kalau haram alasannya apa?
Kalau semua dapatnya haram, bahayanya apa kalau dikonsumsi? Kalau yang halal, manfaatnya apa kalau dikonsumsi? Yuk, silakan dikerjakan. Ini. Yaitu bebas ya, sesuai apa yang ada di pikiran. Itu buah-buahan banyak. Nih.
Ya, udah semua? Sudah. Sekarang maju perwakilan. Yang ini dulu. Iya. Santai, diri aja. Harusnya cocoknya ya Pak. Ya? Nggak Iya. usah cocoknya. Ditunjukkan nggak apa-apa. Langsung Pak. Langsung. Kambing, sapi, unta, dan ayam termasuk hewan yang halal dikonsumsi karena hewan itu dihalalkan oleh syariat Nabi Muhammad SAW dan karena hewan tersebut tidak bertaring dan tidak berkuku tajam. Hewan tersebut juga bermanfaat bagi manusia jika dikonsumsi. Iya. Manfaatnya. Udah itu, Mas. Udah, apanya ada nggak? Udah itu bermanfaat bagi manusia Oh, jika iya. dikonsumsi. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau tanya enggak? Nggak ada. Yuk langsung. Berikutnya. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gambarnya dapatnya adalah Babi. Wah, Saya akan menjelaskan mengapa babi itu haram. 1. Mengandung cacing pita. 2. Tidak memakan makanan yang halal. 3. Rasul-rasul dan para ulama meriwayatkan bahwa babi itu haram untuk dikonsumsi. Akibat mengonsumsi babi. 1. Dapat menyebabkan penyakit yang tidak dapat ditangani oleh dokter. 2. Mendapat dosa dikarenakan babi itu haram untuk dikonsumsi. 3. Kepala menjadi pusing dan menyebabkan sakit perut. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya. Terima kasih. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Lahir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah adalah suatu makanan yang mengandung vitamin serta dapat menyehatkan tubuh dan dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Manfaat dari buah adalah jeruk mempunyai vitamin C, apel mempunyai vitamin B, pisang mempunyai vitamin A, manggis dapat menurunkan panas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan semuanya, tepuk tangan. Ya, terima kasih atas untuk pembuatan materi-materi itu, presentasinya. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulan yang pertama dari yang ini. Kesimpulan tadi. Kesimpulan berarti manfaat dan bahayanya. Seumpama tadi apa ya dapatnya ya? Nah, kayak kambing. Berarti kambing manfaatnya apa? Daging enak, buat sate, tambah darah ya, panas. Terus apa lagi itu? Ayam kan ada telurnya, iya. Untuk obat-obat sakit, buat jamu ya, telurnya. Itu. Terus kalau buah-buahan itu, vitamin C itu berarti apa? Sariawan, ya, sariawan C. Terus? Vitamin D, Pertumbuhan, tulang dan gigi. Pepaya buat sakit perut, pelancaran BAB ya pepaya. Ya, BAB lancar, yang seret-seret. Terus apa lagi manfaatnya? Masih banyak ya. Nah, terus ini yang babi itu manfaatnya ada enggak? Ada. Nggak ada maknanya. Karena bahaya sih ya. Nah, berarti bahayanya apa? Di antaranya tadi dapat dosa, jelas musik. Ya, sakit. Terus keruyuk-keruyukan, perut sakit. Mengandung cacing pita. Cacing pita berarti ya kayak pita ya, tapi buah apa?
kayak pita, gede. Kayak pita ini. Tapi ini bukan cacing ini ya. Ini pita asli. Nah, pita kol, pita loka, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian ada yang ditanyakan, ada enggak? Enggak ada. Kalau enggak ada dari kesimpulan itu berarti mudah-mudahan ini kumpulan lagi ya. Ya, buat bukti. Kalau sudah berarti pada pertemuan ini sudah selesai. Sebelumnya adalah nanti ada tindak lanjut, RTL atau tindak lanjut. Berikutnya nanti kita menjalankan tes tertulis atau tes lisan nanti akan diadakan pertemuan berikutnya. Itu mengulas materi nanti dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan setiap orang, gitu ya? Paham? Tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih adik-adik. Pada pertemuan kali ini kita cukupkan. Ya, sebelum Pak Guru tutup, mari ya, kita untuk baca alhamdulillah. Alhamdulillah. Selesai. Sebelum itu, sebelum keluar, mari kita untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih adik-adik. Mohon maaf yang sebesarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.